Nah ini untuk kita lihat sendiri ya. Yes. Ada berita yang sangat menarik yaitu potensi ya. Ya. Potensi ETF dari Solana. Nah ini gimana bro? Potensi ETF dari Solana ini karena kan kita lihat dari berbagai macam source berita ya. Iya. Even berita-berita yang gue lihat di Bloomberg bahwa ini salah satu yang banyak sekali diobrolin lah bro sama para analis dan banyak orang lainnya. Ya. Oke, sebelum kita ngomongin Solana, kita lihat ETH dulu dan juga price actionnya. Yang mana ETH ketika ini memperoleh approval ETF, ini langsung bro ripping up 33%. Dan sekarang ETH ini ada chance memang kita mengalami retest ya bro, sampai ke 3.200 ya, retesting this width and dynamic EMA. Tapi itu pun juga area yang ideal untuk membeli. Ini untuk Ethereum-nya. Ya. Dan sekarang kita ngomongin Solana. Price action wise, memang sekarang Solana mendekati ideal buying range, di mana kita bisa buat entry grid di harga 160, 155, sampai 150. Dia testing continuation trendline di sini. Dan kalau kita lihat, volumenya emang menurun Solana. Memang pertandanya ini bukan bullish. Ya. Harga keep on making new high, tapi volume ini terus menurun. Tapi saya malah cenderung bullish dengan pattern seperti ini bro. Jadi ada yang namanya divergence antara harga dengan volume. Kalau kita lihat ini patternnya ini sangat sama antara Solana dengan ETH sebelum approval. ETH juga sama ya. Ya. ETH harga keep on making new high di weekly chart, tapi kita lihat volumenya ini juga decreasing. Mengalami perlambatan sampai kemudian ada fund volume yang sebelumnya kita sampaikan menjadi titik poin di mana ETH itu catching the beat. Yes. Ya, setelah ada fund volume yang cukup gede di area 2.800 Ya. dan kita identifikasi bottomnya dan kemudian dia mengalami yang namanya kenaikan. Solana juga sama. Keep on making new high harga, tapi volume decreasing, menandakan ini kalau volumenya decreasing, itu market menunjukkan volatilitas yang rendah. Kalau market menunjukkan volatilitas yang rendah, itu tandanya dibutuhkan uang yang relatif lebih kecil untuk menggerakkan market. Ya. Jadi ketika ada uang yang sedikit bro, masuk ke market, ini harganya langsung boom, naik. Dan itu yang terjadi di Solana sekarang. Jadi very possible bro, di sini short squeeze, berhenti koreksi dan langsung boom. Dia akan shape up ke atas ya. Yes. Tapi itu kan secara kita lihat price action dan juga technical. Tapi bagaimana dengan data-data dari on-chain sendiri? Apakah data-data on-chainnya support bro? Dari kita lihat dari segi beritanya dulu kan. Karena semua ini crypto news driven. Ya. Kita lihat price actionnya lalu kita lihat analisa secara on-chainnya. Apakah aktivitas on-chainnya itu mengalami pertumbuhan? Oke. Pertama kita lihat Solana revenue. Ya. 30 hari terakhir naik 35%. Aktivitas ini adalah lebih rame ya. Yes, karena kita tahu teman-teman ini masih banyak bro trading meme coin di Solana. Ya. Jadi secara ekosistem dia sangat bagus karena semua orang pakai dan kemudian ya kita lihat ya expenses jelas naik karena banyaknya active user. Dan yang menarik di sini active user monthly 30 hari terakhir bro itu naik 26%. 26% tuh sangat tinggi dan average fees per user 30 hari terakhir itu 9,6%. It's a very very huge for Solana. Ini kita lihat data ya secara internal dari kinerja as a business, dan kalau kita lihat as a chain secara jaringan, kita melihat di sini bro transaction on network Solana ini juga ada pattern kecenderungan meningkat, dan number of active address di Solana network itu juga break new high ya di angka 1,5 juta user, keep on ripping up ya, ini data dari The Block. Kemudian number of new addresses on Solana itu juga keep on making new high dan total fee ya semua meningkat, validator semua meningkat. So it's a very bullish sign for Solana. Secara teknikal ya, ini ada potensi short squeeze, fund volume masuk dan ripping up naik untuk Solana. Nah itu untuk Solana sendiri. Yes. Tapi kita lihat ya di sini juga kita lihat harga XRP ya sekarang di level 0,4966 dari Bitfinex. XRP ini CEO-nya kita lihat sekarang dia ngebet sepertinya. Dia ngebet untuk mendapatkan approval karena kan pertama ETH udah dapat approval.
sekarang ini Solana juga lagi didiskusikan. Tapi menurut gue gini bro, ini akan ada dampak besar yaitu election US dan juga Solana. Yes. Kenapa? Karena orang-orang yang akan betting cycle ini, mereka banyak standing behind Trump ya kan. Ya. Dan apakah Trump menang atau tidak akan jadi dampak yang luar biasa besar ke market crypto. Ya, setuju. Kalau menang itu mungkin juga signal oke ini bull run. Ya. Ini bull run yang hyper bull run ya kita bilang ya. Itu mungkin Trump akan dorong narasinya dari segi berbagai macam, baik dari legislatif ya. Kita juga lihat akan narasi CBDC yang terguncang pastinya. Bukan terguncang sih, hilang semua bro. Kalau Trump menang, narasi ini hilang semua. Tapi kita sebelum kita lompat ke XRP, menurut lo ada dampaknya nggak? Trump dan Solana. Oke. Solana sebenarnya gini. Kita tadi udah lihat secara fundamental bro, oke. Price action wise juga cakep. Tapi kita juga harus melihat ini juga bro. Potensi token unlock Solana yang cukup besar, ya ini data dari Insight Unlock Juni. Ini 2 koin yang paling besar akan di unlock ini WLD dan juga Solana. Wildcoin dan juga Solana ya. Ini ada potensi unlock value ya. Ini sekitar hampir 400 juta USD worth of Solana coin di Juni 2024. Jadi emang ini ada positif dan negatif ya. Satu positifnya bahwa ETF approval Solana itu saya bilang 70%. 70%. Saya 70% ya. 70% bold claim bisa terjadi, technical oke, dan juga secara fundamental dia growth untuk Solana. Ya. Tapi di sisi negatifnya satu itu adalah potensi ini. Potensi dari unlock token yang sampai 400 juta USD dan 2 gini. Ya. Patternnya berbagai aset kripto yang memperoleh ETF approval itu mungkin kenaikannya akan semakin berkurang. Ya. Karena masa atau para orang-orang udah membiasakan. Pertama Bitcoin pumpnya gila. ETH 33% dalam seminggu. Solana oke, approve ya. Yang ketiga mungkin gak semeriah yang pertama dan kedua. Apalagi nanti mungkin XRP juga sama. Ini juga sama. Itu adalah teori kejenuhan di market bro. Karena memang awal-awal dulu kayak Matic dalam sehari itu pump 70% ketika dapat Coinbase listing. Next up semua di Coinbase itu malah ngedam. Ya. Karena market udah ngantisipasi jenuh. Semua orang berharap hal yang sama. Oke ini bakal pump nih Solana. Saya harus positioning Solana ya yang ada yang sama market makernya diguyur. Ya. Ya jadi harus lihat dua arah ya untuk di sini. Tapi untuk dari segi kalau lu 70%, gue akan jadi 30% yang skeptisnya. Satu menurut gue ETF itu nggak gampang di-approve kalau ada indikasi manipulasi dari harga. Setuju. Dan ini menurut gue sedikit berbeda. Bitcoin kan kita tahu sendiri berapa besarnya dia. Misalnya 450 keluar sehari bisa dibeli belasan ribu sama ETF koinnya. Ya. Kenapa? Karena ada volume di market. ETH juga kita lihat nggak kecil bro. Ya. Market capnya. Tapi relatif ke Bitcoin sama ETH soalnya itu too small. Yes. Jadi ini akan jadi salah satu katalis untuk market manipulasi di Solana. Ketika ETF ini di-approve, para hedge fund dan para pemain OTC belakang ini akan perkosa semua orang yang main di Solana. Benar. Jadi menurut gue regulator akan melihat ini potensi price manipulation ya di Solana ETF kalau di-approve kalau Trump menang. Jadi menurut gue kalau Trump gak menang, gue akan jadi 30% yang gak percaya Solana di-approve. Ya. Dan kedua, Solana itu kalau sampai dia jadi ETF, itu akan jadi ETF salah satu yang likuiditasnya paling low. Oke. Di satu ETF market, karena ETF itu besar sekali volumenya. Iya. Solana kan jadi yang paling kecil dan gue nggak tahu apakah itu akan dibolehkan atau tidak. Iya. Gitu. Setuju. Karena gini, selain pertama ya ada teori kejenuhan, dua, ETF itu approve bro, ETH, tapi fiturnya juga banyak disunat. Ya. Dalam artian fungsi staking dan lain sebagainya di ETF itu dihilangkan. Apakah tetap menjadi barang yang seksi dengan segala utilitasnya altcoin kalau itu di ETF kan dan sangat berpotensi mengganggu TradFi punya produk ya kan. Kalau stakingnya lebih tinggi di Solana, di ETH ya ngapain berbunga di bank. Itu kan terus jadi ngapain taruh ETF kan sebenarnya. Benar, karena ya emang dari awal emang fungsi dan itu tadi ya, karena potensi market manipulasi ya ini juga ada data dari Messari yang menunjukkan kalau fully diluted valuation yang di OTC-kan dan yang di publik itu banyak yang beda. Dan ini juga salah satunya juga ada Rootcoin ya, Sei, Manta. Di mana yang terjadi saat ini semua Binance listing bro, yang di sini diungkapkan, yang hijau yaitu hanya 2 ya dari puluhan
Binance listing yang ada dari selama tahun 2024 ini. Jadi quotes on quotes ya diperkosa VC itu terjadi sekarang. Karena gini, sangat kecil ya koin yang beredar di market ya, tapi juga yang bakal di-unlock. Karena kalau kita lihat berbagai koin-koin ini ya, Portal, STRK, Manta, Ivo, nggak sampai 20%. Kalau gue melihat seperti ini bro, kalau Solana ya sampai dia akan ETF-nya dia approve. Ya. Solana itu sangat centralized. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, karena gue analis ke Solana udah lama. Solana itu sangat centralized. Kalian bisa cek sendiri datanya. Yes. Sekarang top 10, 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Wallet di Solana itu pegang 7,29%. Dan itu kalau sampai jadi ETF itu akan jadi, itu basically pembantaian retail lah. Ya. Lu akan dihajar habis sama top 10 holder Solana terbesar. Jadi Solana itu sangat centralized, yang sebagian kecil ya. Mungkin top 100 itu pegang hampir semua barangnya. Ya. Solana is a very centralized. Dan ini problem yang terjadi sama semua altcoin bro, including ETH. Yep. ETH pun juga sangat concentrate. Jadi kalau kalian perhatiin dari pertama genesis walletnya ETH, itu kalau bisa tracking semua, itu teman-teman track dan teman-temannya dia semua yang pegang semuanya. Yeah. Same with Solana, yaitu teman-temannya mereka semua yang pegang. That's why gue pikir ini akan jadi challenge ya. Jadi kalau ditanya apakah gue setuju Solana di approve sebagai pelaku kripto, gue pengen di approve. Yeah. Kenapa? Biar ya kita apa only semua. Cuman dari sisi proteksi ke investor retail ya gue gak setuju. Karena ini akan jadi price manipulation. ETH bisa juga dimanipulasi, bisa didebatkan. Tapi ETH itu bigger scale bro. Jadi ETH bisa nampung lah ETF. Solana ini belum tentu. Dan belum tentu gak mati lagi. Karena ini kita lihat Sol token distribution bro. Iya. Kita lihat buat yang di seed round ya, investor awal tuh 16%. Iya. Habis itu founding sale 12,9%, untuk tim 12,7%, untuk foundation 10%. Berarti ini kita lihat benar-benar 50%. Iya. Itu dipegang sama internalnya ya. Kita lihat internalnya ya, dari segi developer dan juga dari segi smart money-nya. So it's very very centralized. Dan ya. Kita bayangkan bro, ya itu dilapor. Ya saya selalu ungkapkan ya, kalau yang teman-teman maunya investasi ya cuman Bitcoin ya sebenarnya. Ya, there's only one. Kalau buat at least 10 years in the future ya di market ini. Karena kita nggak tahu apakah bakal ada outage lagi atau enggak di sini. Ya. Tahun ini udah ada lagi kan. Udah ada tahun ini kan. Iya. Jadi tapi nggak keluar mungkin beritanya. Oh, berita nggak keluar. Iya. Jadi tahun ini udah ada juga. Tahun lalu udah ada. Tahun lalunya lagi udah ada. Jadi apakah is that really, coba kalian pikir ya. Is it possible a decentralized blockchain itu mengalami outage? Itu aja. Itu sederhana. Oke. Ya. Kenapa networknya bisa outage? Kalau semua running node-nya itu running itu. Jadi apakah proof of stake itu proof of shit? Gue gak tahu. Oke. Proof of stake apakah proof of shit? Karena itu untuk ETH ya. Untuk Solana kan proof of history. Kalau history apa ya? Jeleknya gue lagi mikir, makanya tadi gue ketemunya ke POS. Tapi tai. Proof of history mungkin gue lebih tai lagi. Karena gini. Kalau emang dia running node, misalnya komputer gue running node Solana. Kalau networknya jalan sesuai dengan whatever, harusnya kalau komputer gue nyalain node-nya Solana gak mati. Karena Bitcoin seperti itu. Ya, setuju. Berarti scam kan? Blockchain-nya scam. Iya. Ini gue ngomong sini nih, blockchain scam. Tapi maksudnya, apakah gue gak beli sesuatu yang ya quote on quote bisa scam menurut gue ya, Baik, kalian bisa debatin teknis whatever. Tapi ini knowledge sederhana dari blockchain. Kan teknologi decentralized ya, kalian bayangin. Ada running node di sana ya kan. Dia pakai tai lah ngomong proof of history bla bla bla. Iya. Kalau misalnya gua sama kakak running node Solana, harusnya Solana gak pernah mati. Iya. Berarti scam. Jadi gua I wouldn't put my money there for a long term. Tapi kalau untuk kayak kakak bilang, oke ini volume ini rip apa ya gua? Kita hajar aja. Karena di dunia ini yang penting cuan kan. Iya. Di dunia yang penting cuan. Tapi itu gua cuma sharing secara teknologi. Jadi tapi ada potensi cuannya. Ya, kita ambil lah, bos. Benar. Jadi apakah gue building posisi di Solana? Building. Iya. Apakah gue percaya dia approve 30%? Apakah gue berdoa dia di approve? Tentu saja. Iya. Apakah gue akhirnya kasihan nanti sama investor retail? Tentu tidak. Iya. Ya gue cuma kasih tau kalian karena kalian penonton di sini, jadi gue pengen kalian teredukasi. Apakah gue kasihan sama penonton sama orang-orang yang dibantai kalau misalnya Solana ETF di approve? Enggak, gue gak peduli. Iya. Karena in the end, in this world, ya itu bro, game kapitalisme bekerja. Setuju. Pindah-pindah aja uang dari satu tangan ke tangan yang lain ya. Itu dari segi Solana. Ya. Bingung cari teman bisnis?
Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.